Di Chad, rata-rata harapan hidup sedikit di atas 50 tahun, hampir setengah penduduknya hidup dengan kurang dari $2 per hari. Ini salah satu negara terpanas dan termiskin di dunia. Ribuan orang meninggal tiap tahun, karena penyakit yang mudah diobati di negara lain. Udara panas hampir sepanjang tahun. Jalanan rusak dan kota-kota kurang terhubung. Chad kaya minyak dan emas. Namun, keluarga biasa hidup miskin, dan bergantung pada hujan. Pendapatan dari sumber daya tidak sampai ke desa. Harga pasar sering naik akibat gangguan pasokan. Perang di Sudan dan gejolak di utara barat mengganggu perdagangan dan keamanan. Hanya sekitar 1 dari 10 warga punya listrik. Banyak pekerjaan rumah tangga dilakukan manual. Chad terletak antara gurun di utara dan tanah lebih hijau di selatan. Tetangganya adalah Libya, Sudan, Niger, Nigeria, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Negara ini tidak memiliki akses laut, transportasi mahal dan lambat, makanan dan bahan bakar sering tertunda. Danau Chad adalah perairan utama. Di sekitarnya, tinggal nelayan dan penggembala. Ibu kota lebih dekat ke selatan, namun perjalanan ke pedalaman sulit. Saat musim hujan, jalanan berlumpur. Bus rusak, perjalanan memakan waktu beberapa hari. Tidak semua rumah memiliki listrik. Chad adalah koloni Prancis, lalu menjadi independen. Kemudian muncul sengketa kekuasaan dan konflik panjang. Utara versus selatan, militer lawan politisi, campur tangan tetangga. Gerakan bersenjata muncul, aliansi berubah, kudeta terjadi. Pemerintahan panjang satu pemimpin berakhir dengan dewan transisi militer. Pemilu dan reformasi dijanjikan, namun di desa, itu hampir tak terasa. Pejabat jarang datang, dokumen rumit. Bantuan sering terlambat. Bagi mayoritas, negara adalah pos pemeriksaan, penagih bea, dan razia militer sporadis. Awal 2000-an, produksi minyak dan pipa ke laut via Kamerun dimulai. Dana itu diharapkan perbaiki jalan, sekolah, dan klinik. Nyatanya, pendapatan hanya terpusat di ibu kota dan elit penguasa. Perusahaan Tiongkok datang bangun akses ke lokasi tambang. Namun, pekerja lokal hanya direkrut sebentar dan dibayar rendah. Saat harga global anjlok, anggaran negara pun tertekan. Gaji guru dan petugas medis sering tertunda. Area pedesaan kembali hanya mengandalkan pertanian dan ternak. Proyek pipa ini bertahun-tahun dikritik karena manfaatnya minim bagi rakyat. Danau Chad telah menyusut sekitar 90% selama beberapa dekade. Ini karena kekeringan dan pengambilan air di negara-negara cekungan. Nelayan menjauh dari pantai. Mereka bersaing untuk tangkapan dan akses air. Gembala membawa ternak ke area kering. Petani melindungi tanaman dari penggembalaan. Panas berlangsung berminggu-minggu. Debu mengeringkan tanah. Satu kegagalan panen membuat keluarga terpuruk setahun penuh. Orang-orang menjual ternak mereka. Mereka terlilit utang dan pergi. Air yang menghilang, mengubah kehidupan seluruh wilayah. Ini bukan lagi masalah desa-desa terpencil. Kelompok radikal beroperasi di daerah Danau Chad. Mereka serang desa, curi ternak, rampok gudang beras. Mereka juga rekrut pemuda. Warga lari ke tempat aman, tinggalkan rumah dan perahu. Militer gelar operasi. Namun, sulit kendalikan jalur air dan gurun. Ada ledakan dan serangan patroli. Banyak prajurit gugur di danau. Nelayan takut melaut. Pedagang ubah rute. LSM hentikan kerja karena ancaman. Sistem di Chad bergantung pada loyalitas pasukan keamanan dan aliansi klan. Tender dibagi tidak transparan. Protes dibubarkan. Aktivis independen ditekan. Pejabat lokal meminta pembayaran tidak resmi untuk dokumen, tanah, dan akses bantuan. Perlindungan hukum lemah. Pengaduan jarang berhasil. Bagi orang biasa, tanpa koneksi sulit mendapat kerja, mengurus tanah, atau melindunginya dari perebutan. Ketidakpercayaan pada pemerintah meningkat, namun berbahaya untuk berbicara terbuka. Makanan pokok banyak keluarga di Chad adalah bubur dari juawut dan jagung, daun-daunan, serta sayuran langka. Daging jarang ada, minyak dan gula disimpan untuk hari raya. Jika hujan gagal atau hama merusak tanaman, porsi dikurangi, bahkan makan bisa dilewatkan. Harga di pasar naik karena gangguan pasokan dan biaya jalan berbayar. Organisasi kemanusiaan memperkirakan jutaan orang mengalami masa sulit akibat kekurangan pangan.
Ini disebut musim kelaparan terburuk dalam beberapa tahun. Bantuan tidak cukup untuk semua orang dan datang secara bergelombang. Banyak anak dicet kurus dan sering sakit. Seringkali sekolah hanya gubuk ranting dan bangku. Satu guru mengajar beberapa kelas sekaligus. Orang tua tidak selalu mampu membeli buku dan seragam. Jika sekolah jauh, anak tetap di rumah membantu pekerjaan rumah. Saat musim tanam, anak-anak ke ladang dan bolos sekolah berbulan-bulan. Tanpa literasi dan keahlian, sulit mencari kerja di kota atau membuka usaha. Remaja pergi ke ibu kota mencari nafkah. Mereka sering terjebak pekerjaan berat tanpa kontrak, perlindungan, atau jenjang karir. Anak perempuan dicet sering dinikahkan muda, dan pendidikan mereka pun terhenti. Wanita jarang mengambil keputusan dalam keluarga, dan paling akhir mendapat akses uang. Sulit menjangkau dokter, klinik jauh, tanpa transportasi, kehamilan dan persalinan berbahaya. Negara ini punya angka pernikahan dini dan praktek berbahaya yang sangat tinggi. Riset internasional mengkonfirmasi. Di daerah dengan proyek lokal, wanita belajar kerajinan dan dagang, lalu membuka toko kecil. Namun, program ini terbatas dan tidak menjangkau seluruh negeri. Air di desa-desa Chat adalah sumur atau lubang dangkal. Mereka mengambil air sebelum fajar, membawa ember di kepala sejauh berkilo-kilometer. Sumber air sering kotor, ternak merumput di dekatnya, menyebabkan infeksi usus meningkat. Sumur donasi dan pompa manual bertahan bertahun-tahun, tapi rusak, dan tidak ada dana perbaikan. Di musim kemarau, antrean memanjang, desa-desa berebut akses, dan waktu pengambilan air. Di tempat pompa tenaga surya dipasang, hidup jadi lebih mudah. Ada air bersih untuk minum dan memasak. Namun, sistem seperti itu masih sedikit dan memerlukan perawatan. Di Chat, malaria, infeksi pernapasan, dan diare paling sering menyerang penduduk. Klinik terdekat bisa berpuluh kilometer jauhnya. Satu dokter melayani ratusan pasien. Hampir tidak ada laboratorium. Obat-obatan sering habis. Tim vaksinasi tidak bisa menjangkau semua tempat. Saat wabah kolera, tanpa air bersih dan sabun, penyakit menyebar cepat. Baru-baru ini, pihak berwenang mengonfirmasi wabah baru. Ini terjadi di daerah pengungsi perang. Jalanan rusak, tidak ada transportasi. Keluarga terlambat ke dokter. Di timur Chad, ada pengungsi perang Sudan. Di sekitar danau, ada keluarga terusir karena serangan. KAM menyediakan tenda, air, dan makanan dasar. Namun, tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah layak. Orang dewasa kehilangan keahlian dan ikatan dengan tanah. Infrastruktur tak sanggup menampung arus pengungsi. Mereka tiba berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lalu. Negara ini telah menerima lebih dari 1 juta pengungsi. Ini beban terberat di kawasan. Sebagian besar desa di Chat hidup tanpa listrik. Malam hari gelap, anak-anak tidak belajar. Ponsel dicas di penyedia generator kecil dengan bayaran. Sekolah tidak punya listrik dan peralatan. Guru-guru pindah ke kota. Tanpa kulkas, sulit simpan vaksin dan obat. Ikan dan daging cepat rusak. Di lokasi panel surya dipasang, ada listrik untuk lampu dan pengisian daya. Kadang juga untuk kulkas di pusat kesehatan. Tapi ini hanya titik-titik di peta, bukan jaringan nasional. Tanpa pengembangan sistem ini, pembangunan sangat lambat. Remaja di Chat sadar tanah tak lagi menopang hidup, lapangan kerja kota pun terbatas. Jalur legal untuk pergi hampir tidak ada. Sebagian masuk tentara demi seragam dan makanan. Lainnya berurusan dengan penyelundup berbahaya, mengambil resiko di gurun. Yang menetap hidup dari pekerjaan serabutan, pasar, konstruksi, keamanan. Tanpa pendidikan atau keterampilan, peluang berkembang hampir nihil. Ini memicu keputusasaan, menjadikan pemuda sasaran perekrut kelompok radikal. Mereka menjanjikan uang dan status, namun berujung pada kekerasan dan penjara. Bantuan ke Chat datang melalui organisasi internasional. Nutrisi anak, pengobatan kelaparan, vaksinasi, pengeboran sumur, pelatihan petani cara sederhana, menyimpan biji-bijian dan mengumpulkan air hujan. Di beberapa tempat, pompa surya dan jaringan mini dipasang untuk beberapa jalan, itu berfungsi jika ada keamanan dan kontrol. Namun tanpa perdamaian, distribusi pendapatan minyak yang adil, lapangan kerja, dan konektivitas antar wilayah, perubahan akan lambat. Orang-orang menginginkan hal sederhana, air, makanan, keamanan, dan pekerjaan dekat rumah. Jika menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat.